Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah penatua itu. Selama kita mengalahkannya, yang lain tidak perlu dikhawatirkan. Serahkan saja penatua itu ke boneka setan langit, ucap Soyan. Soyan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Mengikuti penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah mereka. Dalam sekejap mata formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Itu bisa untuk sementara menambahkan kekuatan boneka lain ke boneka di tengah formasi. Untungnya Soyan juga berhasil mendapatkan rahasia formasi semacam ini ketika dia mendapatkan kendali atas boneka-boneka ini. Sebuah teriakan terpancar dari dalam tenggorokan Soyan. Boneka setan langit bergerak dan bergegas ke formasi. Segera cahaya perak melonjak keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju boneka setan langit di antara mereka. Ekspresi tetua Huang Xuan tanpa sadar tenggelam ketika dia melihat tindakan Soyan ini. Ia juga pernah menyaksikan keunikan formasi boneka ini sebelumnya. Segera dia menoleh ke kelompoknya dan mengeluarkan perintah. Lei Zunze dan yang lainnya juga mengangguk setelah mendengar ini. Mereka segera melesat untuk menuju ke altar. Kamu harus terlebih dahulu melewati aku yang lama jika kamu ingin merebut sesuatu, ucap Xiongzan. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan membelah tanah. Izinkan saya untuk mencicipinya hari ini, ucap ketua suku macan bumi. Kalau begitu lihatlah ayahmu yang marah ini. Kita akan adu kepalamu dengan pukulan, ucap Xiongzan. Xiongzan mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu menjadi seperti badak yang mengamuk yang bertabrakan dengan suku macan bumi. Segera angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Dokter peri kecil melihat pertempuran besar hebat yang meletus. Matanya yang cantik beralih ke arah Lei Zunze yang mencoba memasuki altar. Dalam sekejap, dokter peri kecil melesat untuk menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan Lei Zunze ini padaku, ucap dokter peri kecil. Baiklah, serigala bulan perak itu akan saya atasi. Soyan, pria dari suku Heaven Demon Police itu akan kamu tangani, ucap Tian Huo Zunze. Soyan juga sedikit mengangguk saat dia melihat medan pertempuran yang terbentuk dengan cepat. Dia melirik pria yang sedang berjalan di udara. Senyum dingin muncul di wajahnya. Pria itu mengarahkan pandangannya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King-er. King-er, kamu seharusnya tahu apa yang mesti dilakukan, bukan? Ucap pria itu. Penatua, yakinlah, ucap Feng King-er. Apakah kita bisa berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan tergantung padamu, ucap pria itu. Hanya setelah mengucapkan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar menuju Soyan. Di medan pertempuran antara tetua Huang Xuan dan boneka setan langit saat ini benar-benar meletus. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka setan bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya mencoba untuk melawanku, ucap penatua Huang Xuan. Pria itu tertawa dingin ketika dia melihat boneka setan langit yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tinjunya terkepal dan dia melemparkan pukulan. Keduanya bertabrakan dengan ledakan. Tubuh pria itu bergetar. Dia melihat ke boneka setan langit yang mundur 2 langkah. Matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini,
Kekuatannya yang menakutkan menyebabkan dia terkejut. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Dozong segera merasakan tekanannya. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Pertarungan di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah boneka setan langit dan penatua Huang Xuan terlibat beberapa pukulan, mata pria muda suku Heaven Demon Phoenix seram saat dia menatap Soyan. Dia berkata, "Soyan, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu artinya selalu ada seseorang yang lebih kuat. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda," ucap pria itu. Pria itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar di langit. Dari kelihatannya kekuatannya dia sebenarnya adalah bintang 2 Dozun. Dia memang 1 bintang lebih kuat dari Xiaoyan. Pria itu mengepalkan tinjunya bersama dengan cahaya keemasan. Teknik pukulan tiran Phoenix surgawi, teriak pria itu. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Dia juga muncul di udara. Segel di tangannya dengan cepat berganti. Teknik membalikan segel tanah, teriak Xiaoyan. Setelah itu tiba-tiba bergegas keluar dan bertabrakan dengan keras dengan kepalan cahaya keemasan pria itu. Segera badai menakutkan menyapu di tengah ledakan hebat. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sebelum dia menyelesaikan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya ke arah pria itu di langit dan berbicara. "Jika saya tidak memenuhi syarat untuk mendominasi, tentu saja kamu juga tidak cukup memenuhi syarat," ucap Xiaoyan. "Hahaha, aku hanya akan melihat seberapa keras mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti," ucap pria itu. Pria itu tertawa dingin. Kilatan tajam melintas di matanya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Phoenix menyebar. Sayap Phoenix mengepak dan kecepatannya meningkat berlipat ganda. Itu muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Teknik tinju sombong dicurahkan tanpa ditahan. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata Xiaoyan ketika dihadapkan dengan serangan yang seperti badai dari pria itu. Daoki yang luas dan perkasa dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Api ungu coklat itu seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali itu melepaskan serangan sengit, itu akan diterima secara langsung oleh Xiaoyan. "Dozun bintang 2 saja masih tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku mundur," ucap Xiaoyan. Dua sosok di langit secara langsung memulai pertempuran fisik yang paling hebat dan kejam. Angin yang menakutkan akan menyebabkan benda di sekitarnya runtuh selama setiap benturan. Suara angin kencang yang tajam terus muncul tanpa henti. Wajah pria itu berangsur-angsur menjadi serius setelah pertarungan ini. Tubuhnya yang sebenarnya adalah Heaven Demon Phoenix dan dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun ekspresi Xiaoyan biasa saja saat bertabrakan dengannya. Sebaliknya Xiaoyan menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisik Xiaoyan tidak kalah dengannya. "Saya tidak percaya bahwa kamu manusia biasa. Benar-benar berani bersaing dengan saya Demon Heaven Phoenix dalam hal kekuatan tubuh fisik," ucap pria itu. Xiaoyan masih tidak mundur dalam menghadapi serangan sengit dari pria berambut putih ini. Mata Xiaoyan juga mengambil kesempatan untuk terus melihat sekelilingnya. Tempat di mana mata Xiaoyan menjadi terfokus adalah tempat di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar ungu darinya. Segera darah ditangguhkan di depannya. Wajah Feng Qing'er muram saat dia melihat darahnya. Setelah itu ia mulai menggambar dengan lembut di depannya. Sesaat kemudian simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul seolah-olah ada teriakan Phoenix Summer yang bergema di seluruh tempat ini. Teriakan Phoenix ini menyebabkan jiwa kelompok Xiaoyan bergetar hebat ketika memasuki telinga mereka. Teknik menggunakan darah sebagai kontrak. Kontrak sebagai segel memanggil jiwa leluhur, teriak Feng Qing'er. Tanah tiba-tiba bergetar pada saat ini. Segera semua orang terkejut melihat bahwa tulang Heaven Phoenix di dataran mulai bergerak. Dengan goyangan tulang-tulang ini, kekuatan yang berasal dari zaman kuno mulai tiba-tiba menyebar. Daoki yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiaoyan tiba-tiba mulai sangat lamban. Ini adalah kekuatan dari Phoenix surga kuno.
ucap kelompok Soyan. Wajah kelompok Soyan segera berubah setelah merasakan kekuatan besar dari aura ini. Mereka semua buru-buru meninggalkan medan pertempuran mereka sendiri dan mundur menuju altar. Aura pemanggilan leluhur ini melilit tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Bersama dengan energi menakutkan bergegas menuju kelompok Soyan di altar. Di hadapan energi yang menakutkan ini, kelompok Soyan juga tiba-tiba tenggelam. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama-sama, sosok kecil yang lembut perlahan muncul di depan mereka. Jiwa leluhur Phoenix surga. Sayangnya jiwa leluhur naga void kuno milikku ini tampaknya sedikit lebih kuat, ucap Xian. Cahaya keemasan yang datang tiba-tiba menghilang ketika berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok Xian yang cantik itu. Kelompok Soyan mengungkapkan ekspresi terkejut melihat sosok kecil di depannya. Mereka bisa merasakan semacam tekanan menakutkan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, Phoenix surga kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Kedua gadis ini telah memanggil jiwa leluhur mereka sendiri, ucap Tian Huozunze. Soyan mengangguk sedikit, matanya melihat tulang-tulang besar di dataran dan hatinya sedikit terguncang. Tidak terduga bahwa naga void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya dua legenda ini setidaknya berada di kelas Douseng ketika mereka masih hidup. Dengan kemunculan Xian yang tiba-tiba ini, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Soyan sebenarnya menyembunyikan naga void kuno yang sebenarnya. Qing'er, gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya, ucap Huang Xuan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng Qing'er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur kuno Demon Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng Qing'er mengepalkan tangannya, cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera sebuah pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar teriakan Phoenix yang jelas bergema di tempat itu, mengepakkan sayapnya yang besar dan seluruh tempat menjadi bergetar. Dihadapkan dengan serangan yang begitu menakutkan, Xian yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu mengambil 2 langkah ke depan. Tangan kecilnya menghadap Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Hanya setelah itu kelompok Soyan bisa melihat lubang hitam besar di langit. Kegelapan itu yang begitu dalam bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Lubang besar hitam dari Xian ini dengan mudah menjebak Phoenix emas terjerat ke dalamnya, memberikan tekanan hebat dengan menyebabkan kerusakan pada jiwa leluhur Phoenix Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er menunjukkan kepucatan ketika dia merasakan situasi Phoenix emas. Seteguk darah segar yang mengandung beberapa warna ungu dimuntahkan dan diberikan kepada tubuh Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditempatkan ke api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Phoenix itu mengepakkan sayapnya dan lolos dari ruang lubang hitam, berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Dihadapkan dengan Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Xian sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Sebuah pilar cahaya ungu besar meresat keluar dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat memamerkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas. Segera tubuh naga besar itu melilit erat pada tubuh besar Phoenix emas. Wajah kecil Xian sedingin es. Tangan kecilnya terbentang, segera itu dikepalkan dengan keras. Setelah mengepalkan tangannya, kekuatan menakutkan secara langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi potongan-potongan kelompok cahaya berwarna emas. Wajah Feng Qing'er menjadi pucat mengerikan ketika Phoenix emas hancur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat menghilang. Bersama dengan kekuatan jiwa leluhurnya yang hilang. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur, ucap terkejut Feng Qing'er. Feng Qing'er melihat tubuh Xian yang kecil di langit jauh.
Jiwa leluhurnya yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur itu benar-benar mengalami kekalahan mutlak setelah memanggilnya dengan susah payah. Hati tetua Huang Xuan dan pria itu juga tenggelam ketika dia melihat kekalahan Feng Qing'er. Siapa yang menyangka bahwa kelompok Soyan sebenarnya memiliki naga void kuno yang tersembunyi di antara mereka? Penatua Huang, apa yang harus kita lakukan? Ucap Lei Zunze. Meninggalkan tempat ini, ucap Penatua Huang Xuan. Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga Phoenix, ucap Lei Zunze. Jadi bagaimana jika itu buah asal naga Phoenix? Bisakah kamu mendapatkannya? Ucap Penatua Huang Xuan. Kelompok Lei Zunze memiliki ekspresi jelek melihat situasi ini. Cepat pergi. Mereka pada nantinya akan meninggalkan tempat penghalang spiritual binatang buas ini. Pada saat itu mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno. Kami akan memiliki banyak peluang untuk membalas, ucap Penatua Huang Xuan. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, dia segera melambaikan tangannya dan dengan cepat melarikan diri. Kelompok Lei Zunze juga buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Zian mendengus dingin ketika dia melihat orang-orang ini berencana untuk pergi. Zian melemparkan pukulan melintasi ruang yang bergegas menuju kelompok Feng Qing'er. Ekspresi lelaki Penatua Huang Xuan jelek saat dia merasakan angin menakutkan yang mengalir deras seperti kilat. Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melemparkan pukulan yang keras. Pukulan itu bertabrakan dengan garis retakan spasial yang bergegas ke arahnya. Tabrakan ganas itu secara langsung menyebabkan Penatua Huang Xuan itu merasakan kengerian yang hebat. Tubuhnya dengan cepat terbang mundur. Segera garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang, menyerapnya keluar dari tempat itu. Kita harus cepat pergi, ucap Penatua Huang Xuan. Suara serak buru-buru ditransmisikan ke telinga Feng Qing'er dan yang lainnya. Melihat bahwa Penatua Huang Xuan itu bahkan gagal menerima satu pukulan pun dari Zian pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka mencoba melarikan diri dari garis retakan dengan semua usaha mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Soyan tanpa sadar tertawa ketika mereka melihat mereka melarikan diri seperti sekelompok anjing. Segera mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Zian. Naga void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur benar-benar bisa sekuat ini. Tubuh Zian bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajahnya yang kecil juga sangat pucat. Soyan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya setelah melihat ini. Apa kamu baik-baik saja? Ucap Soyan. Soyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Zian. Aku baik-baik saja. Jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebaniku. Untungnya orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi, ucap Zian. Soyan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dengan lembut menepuk punggung Zian dan berkata, "Tenang, orang tua itu masih tidak memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix," ucap Soyan. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Begitu mereka meninggalkan sisa-sisa kuno, mereka pasti akan memanggil ahli mereka dari suku mereka. Saya pikir saya juga harus mengirimkan berita ke klan saya. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix bagaimanapun caranya, ucap Zian. Ya, jika naga void kuno mengirimkan beberapa ahli dari sukunya, suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran yang buruk. Kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Kalau tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama lagi, ucap Soyan. Zian mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu dia menggigit jarinya. Dia menutupi tangannya dengan darah. Baru saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix.
Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Xian ketika memancarkan cahaya intens yang mencolok. Segera buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang mengalir di tangan Xian. Setelah itu memasuki tubuhnya. Gambar simbol tambahan muncul di telapak tangan Xian saat buah itu menghilang. Penampilan gambar itu secara mengejutkan adalah buah asal naga Phoenix. Energi benda ini terlalu menakutkan. Saya hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuh saya. Pada saat itu saya harus mendapatkan sesepuh dalam suku untuk membantu menanganinya, ucap Xian. Karena kita sudah mendapatkan barangnya, mari kita pergi. Saya ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Dao kelas Tian di area lain dari sisa-sisa kuno, ucap Soyan. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Soyan ini. Karena mereka telah mengambil buah asal naga Phoenix, tidak ada lagi artinya mereka di sini. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Soyan sekali lagi melirik dataran ini, di mana Ancient Heaven Phoenix dan Ancient Void Dragon mati. Kakinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di samping penghalang spiritual binatang. Xian di sampingnya menggambar garis retakan dengan tangannya dan kelompok Soyan bergegas keluar melalui celah. Cahaya keemasan melintas di dalam hutan. Terlihat kelompok Soyan muncul. Hahaha. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka cukup parah, ucap Soyan. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu ke sekeliling tempat itu dan mereka samar-samar bisa merasakan suara beberapa pertempuran sengit dan auman binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan ini. Itu kemungkinan disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Keributan semakin menjadi-jadi. Itu cepat atau lambat akan mengganggu binatang ajaib yang kuat di bagian dalam hutan. Hal-hal akan merepotkan jika kita akhirnya terjerat di dalamnya, ucap Soyan. Soyan tidak tinggal lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan melintas menuju jalan yang telah mereka ambil sebelumnya. Xian dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Soyan telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Soyan yang bergegas menuju luar hutan. Mata beberapa dari mereka yang berhati-hati berkedip ketika mereka melihat kelompok Soyan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu. Namun karena barisan kelompok Soyan kuat, mereka tidak punya pilihan lain selain menarik pikiran buruk di dalam hati mereka. Setelah sekitar 20 menit atau lebih, kelompok Soyan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Soyan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas menjadi semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos masuk ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Soyan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang yang tidak beruntung ini. Setelah itu mereka menutup pintu-pintu dengan rapat. Mari kita berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar, ucap Soyan. Soyan dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Xian dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju tengah aula besar. Soyan juga telah bertemu cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di seluruh tempat selama mereka bergegas melewatinya. Hal yang menyebabkan Soyan merasa sedikit aneh bahwa orang-orang ini tampaknya bergegas menuju arah tertentu. Sebuah pikiran juga melintas di hati kelompok Soyan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Soyan tiba-tiba mengendus aroma yang familiar setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat dia dengan lembut berkata, "Ini adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Tampaknya harus ada cukup banyak pil obat. Jika saya menebak dengan benar, itu seharusnya menjadi pil hall yang menyimpan pil obat," ucap Soyan. Hati semua orang tertarik ketika mereka mendengar kata-kata pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang hebat di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit doseng.
daya pikat itu akan berlipat ganda. Ayo pergi, saya juga cukup ingin tahu tentang pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk memilikinya, ucap Soyan. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Soyan. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun untungnya Soyan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan beberapa menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung. Pil Hall, dan film pun berakhir. Sampai jumpa.